Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza dari kelas A angkatan 2023, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Perkembangan individu merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri seseorang maupun lingkungannya. Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkembangan sangat penting agar pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswanya. Berikut adalah beberapa prinsip perkembangan beserta implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan organis. Prinsip ini menyatakan bahwa perkembangan individu merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Implikasinya yaitu, guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional siswa. Contohnya, seorang guru seharusnya tidak hanya fokus mengajar matematika secara akademik, namun juga memberikan motivasi dan dorongan emosional agar siswa lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal. Yang kedua yaitu prinsip tempo dan irama perkembangan. Setiap anak berkembang dengan tempo dan irama yang berbeda. Ada yang berkembang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat, namun tetap dalam jalur yang wajar. Implikasinya yaitu, guru harus memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kecepatan masing-masing siswa dan tidak memaksakan mereka untuk berkembang secara seragam. Contohnya, dalam pembelajaran membaca, ada siswa yang cepat memahami huruf dan kata, sementara ada yang masih kesulitan. Guru dapat memberikan tambahan latihan bagi siswa yang lambat tersebut dan tantangan bagi yang lebih cepat dalam membaca. Yang ketiga yaitu prinsip pola perkembangan individu yang umum atau relatif sama. Meskipun setiap individu unik, pola perkembangan secara umum tetap sama, seperti perkembangan motorik dari gerakan kasar ke halus, atau perkembangan kognitif dari konkret ke abstrak. Implikasinya dalam pendidikan yaitu, kurikulum pendidikan dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan umum anak, sehingga tidak memberikan materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah. Contohnya, anak-anak TK diajarkan mengenal huruf sebelum belajar membaca kata sesuai dengan pola perkembangan kognitif mereka. Yang keempat yaitu prinsip interaksi. Perkembangan anak terjadi melalui interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan lingkungan. Lingkungan yang baik dapat mendukung potensi bawaan anak agar berkembang optimal. Implikasinya yaitu, pendidikan harus melibatkan interaksi sosial agar siswa dapat belajar dari pengalaman nyata. Contohnya, pembelajaran berbasis diskusi kelompok memungkinkan siswa saling berbagi pemikiran atau mempercepat pemahaman mereka terhadap suatu konsep. Yang kelima yaitu prinsip kematangan. Perkembangan seseorang tidak dapat dipaksakan sebelum ia mencapai tingkat kematangan yang diperlukan. Implikasi dalam pendidikan yaitu, guru perlu memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kematangan siswa agar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Contohnya, anak SD belum mampu memahami konsep matematika tingkat tinggi seperti kalkulus, sehingga materi yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keenam yaitu, setiap proses perkembangan terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Individu secara alami memiliki keinginan untuk bertahan hidup dan berkembang menjadi lebih baik. Seorang siswa yang merasa tertantang akan berusaha meningkatkan kemampuannya agar bisa lebih unggul. Implikasinya yaitu, pendidikan harus memberikan tantangan yang sesuai untuk mendorong perkembangan siswa. Contohnya, guru dapat memberikan tantangan proyek kreatif pada siswa untuk mendorong mereka berpikir inovatif dan mengembangkan keterampilan baru yang ada pada diri siswa tersebut.
Ketujuh, fungsi psikis timbul secara bersamaan. Perkembangan individu tidak terjadi secara terpisah, tetapi berbagai fungsi psikis seperti berpikir, merasa, dan bertindak berkembang secara bersamaan. Implikasinya yaitu, pembelajaran harus mencakup berbagai aspek seperti pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, serta pengembangan emosional dan sosial. Contohnya, dalam pembelajaran seni, siswa tidak hanya mengembangkan kreativitas, tetapi juga belajar mengungkapkan emosi mereka melalui karya seni. Kedelapan yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Perkembangan terjadi dari sesuatu yang sederhana menuju ke bentuk yang lebih kompleks, tetapi tetap saling terintegrasi. Implikasinya yaitu, kurikulum harus disusun secara sistematis dari materi dasar ke materi yang lebih kompleks. Contohnya, dalam pembelajaran menulis, siswa diajarkan menulis huruf terlebih dahulu, kemudian kata, kalimat, dan akhirnya paragraf. Yang kesembilan yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan secara sadar. Perkembangan optimal tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan bimbingan yang tepat dari lingkungan sekitar. Agar pertumbuhan dan perkembangan berjalan optimal, anak memerlukan bimbingan yang disengaja dan terstruktur. Implikasinya yaitu, guru dan orang tua harus secara aktif membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, seorang anak yang kesulitan membaca perlu mendapatkan bimbingan tambahan agar kemampuannya berkembang dengan baik. Kesimpulannya, prinsip-prinsip perkembangan ini dapat menjadi pedoman dalam dunia pendidikan agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan peserta didik secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.